Di usia gue yang sekarang, gue tuh bener-bener belajar buat gak mau bertahan di hubungan yang bisanya cuma nyakitin doang. Gue gak mau lama-lama ada di hubungan yang gak sehat kayak gitu, karena gue takutnya makin terikat. Kalau udah terikat, gue jadi makin sulit buat keluar. Jadi kalau misalkan udah gak bisa diomongin lagi, gak bisa diperjuangin lagi, ya lebih baik gue pergi. Lebih baik gue ngerasain sakit karena berpisah saat itu, daripada gue ngerasain sakit karena bertahan untuk sesuatu yang gak jelas. Gue tuh orangnya paling gak suka dapet silent treatment dari pasangan. Kayak misalkan kalau lagi ada masalah, lagi ada yang ngeganjel di hati, ya udah langsung aja diomongin, diobrolin, kasih tahu kenapa. Gak usah yang ditunda-tunda, sampai diem-dieman, sampai ngambek-ngambekan, marah-marahan gitu. Apalagi kalau sampai tetap chattingan, tapi chatnya tuh mau-mau enggak-enggak, dan vibe-nya pun jadi negatif banget. Gak enak lah pokoknya. Tapi ada satu hal yang gue inget pada saat itu. Gue inget kalau ngomongin tentang bangun hubungan, kan berarti mempersatukan dua kemauan, mempersatukan dua kehendak, mempersatukan dua pikiran. Dan akhirnya di situ gue mau coba untuk ngajakin dia ngobrol, mau deep talk sama dia. Gue cerita, gue ngomong sama dia kalau gue tuh gak suka diperlakuin sebagaimana hal-hal tadi. Dan akhirnya dia juga ngomong, aku pun gak suka kalau misalkan memperlama masalah yang ada. Tapi kalau misalkan aku ngomong saat itu juga, pas aku lagi marah, lagi kesel, aku takut kebawa emosi. Aku takut kalau ada 1-2 kalimat yang keluar dari mulutku yang akhirnya nyakitin hati kamu. Karena nanti jadinya makin parah, makin kacau. Jadi kalau misalkan ada kondisi seperti itu, aku minta waktu dulu. Aku mau me time sebentar. Nanti kita akan ngobrol bareng lagi kok setelah itu. Dan akhirnya ya udah, jadi terbuat kesepakatan. Dan gue sama dia menghargai batasan-batasan yang tadi udah dibuat. Pas kejadian lagi kayak gitu, ya gue udah bisa lihat kan, oh dia lagi butuh me time nih. Gue tanya, kamu butuh me time? Iya, aku butuh me time, bentar ya, nanti aku chat lagi. Ya udah, ntar balik baru deh ngebahas. Dan ngebahasnya tuh super santai, kayak bercanda-canda. Gue bercandain, kamu kenapa tadi? Terus dia balas kayak, kamu sih gini. Kan jadinya lebih gemes. Orang yang memang mau memahami pasangannya, pasti dia mau untuk berkomunikasi sama pasangannya dengan baik. Karena komunikasi itu jadi hal yang fundamental sih dalam hubungan. Tapi itu tadi, orang yang mau komunikasi pasti awalnya dia pengen memahami pasangannya. Dan untuk memahami pasangan, untuk mau berkomunikasi sama pasangan, itu butuh banget yang namanya kerendahan hati. Yang namanya manusia itu punya ego. Dan menariknya, untuk bisa bangun hubungan itu, kita harus menghilangkan ego masing-masing dan mengganti egonya menjadi ego kita. Dalam artian ya, apa yang terbaik buat hubungan kita. Dan untuk bisa menemukan apa yang terbaik buat hubungan kita, yaitu kita perlu ngomong, saling memahami gitu. Gue percaya banget sih
ketika kita milih pasangan dengan tepat, kita bakalan diperjuangin tanpa kita minta buat diperjuangin. Kita bakalan disayang tanpa kita minta disayang gitu. Dan itu sifatnya gak ada paksaan sama sekali. Benar-benar tulus datang dari hati. Ya sebagai wujud nyata dari rasa sayang yang ada. Dari apa yang gue pelajari dari setiap pengalaman gue, sebenarnya hubungan itu tentang saling ngalah sih. Saling ngalah untuk gak mau jadi egois, untuk mau belajar mendengarkan. Karena hal-hal itu tadi yang membuat kita jadi saling memahami. Dan kuncinya adalah saling. Karena kalau misalkan satu orang doang yang berjuang, yang bertahan, yang nahan ego, pasti akan ada titik di mana orang itu akan capek dan meledak. Itu sih yang gue pelajari.